kaitan dengan puasa dan Al-Quran. As-siyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi. Jadi puasa ini juga memberikan syafaat, coba. Ya. Al-Quran juga akan memberikan syafaat. Nanti di hari kemudian, di hari kiamat, puasa itu meminta kepada Allah, ya Allah, si fulan yang meninggalkan seluruh yang dilarang di bulan suci Ramadan, dia tinggalkan semua. Dia tidak melakukan ABC, dia puasa dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya, berikanlah keringanan, berikanlah ampunan. Jadi puasa itu meminta kepada Allah agar dia memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang berpuasa. Luar biasa. Jadi puasa, Al-Quran, semua juga memberikan peran yang sangat penting nanti di hari kemudian. Kita lihat sekarang apa sih yang kita persiapkan sekarang untuk kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama yang sangat penting, sungguh beruntung mereka-mereka yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kelihatan di hati itu farhan, kegembiraan, sesuatu yang kelihatanlah ceria, gembira. Semakin hari ditunggu kapan Ramadan, kapan Ramadan, kapan Ramadan. Nah, kalau seseorang merasakan yang demikian, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada titik yang sangat indah di hati tersebut. Disyukuri karena bukan kehebatan dia, itu karunia Allah. Dan nanti ketika berpisah dengan bulan suci Ramadan, menetes air matanya. Ini tanda-tanda insya Allah puasanya diterima. Jadi jumpa dengan Ramadan, dia gembira. Kemudian berpisah pun dia sedih. Ya, Ramadan menyaksikan itu semuanya yang dirasakan oleh seseorang itu sendiri. Ya, akan memberikan dampak yang sangat bagus untuk diri seseorang. Jadi kegembiraan tadi. Yang kedua adalah dari sekarang kita ikhlaskan niyah. Jadi imanan wa ihtisaban itu ada di hati, di diri kita. Kemudian manfaatkan di bulan suci Ramadan ini dengan keikhlasan yang penuh tadi, dengan taubah, dengan seluruh yang ketika berjumpa dengan Ramadan tadi kita sudah persiapkan seluruh yang kita inginkan. Nah, kemudian ada hal yang penting. Ya, karena hal yang ini yang ingin saya jelaskan berikutnya adalah harus kita hati-hati dan tidak menyepelekan waktu. Tahu bagaimana waktu itu sangat berharga sekali. Di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Kalau kita baca firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, di situ dijelaskan ayyaman ma'dudat. Nah, hari-hari yang tertentu. Artinya waktu itu akan berlalu dengan cepat sekali di bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan. Nanti tidak terasa sudah 15 Ramadan. Enggak terasa 20 Ramadan, enggak terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Olehnya itu, ini perlu saya ingatkan, dari sekarang masing-masing kita mempersiapkan jadwal harian di rumah. Apa itu? Pertama, kita tulislah satu lembar, ya, nama kita, nanti ada nama anak, nama istri, masing-masing buat. Pertama adalah sholat 5 waktu. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai ke-30. Harus di awal waktu. Nah itu. Kemudian apa berikutnya? Setelah sholat 5 waktu, tilawatul Quran. Ya, masing-masing tanya, apa program kita di bulan suci Ramadan? Oh, tahun lalu saya khatam Al-Quran sekali. Ya, berarti tahun ini kita harus tingkatkan 2 kali. Rumusnya sederhana. Kalau mau 2 kali, berarti 1 hari 2 juz. Nah, itu 2 kali khatam. Kalau mau 3 kali, 1 hari 3 juz. Kalau mau sekali aja berarti 1 hari 1 juz. Jangan tunda yang mesti kita lakukan hari ke besok, enggak. Jadi kalau kita mau dua kali khatam, berarti 1 hari 2 juz. Jangan terus 1, nanti dibayar besok, enggak bisa. Harus selesaikan hari ini. Dan setiap hari dievaluasi. Yang pertama, sholat 5 waktu pada waktunya. Tilawatul Quran. Kemudian apa lagi? Kemudian istighfar. Kemudian apa lagi? Setelah sholat subuh jangan cepat-cepat pulang.
Jadi setelah sholat subuh sebaiknya kita di masjid, atau kalau kondisi di daerah tadi kondisi yang sulit atau ada wabah COVID, ya yang penting berjamaah. Jangan kemana-mana, tetap di masjid atau di musola sampai isyraq, kemudian sholat duha 2 rakaat. Kita tahu dalam hadis Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ditashih Shahihul Albani, kalau seseorang sholat subuh berjamaah, kemudian tetap di masjid sampai terbit dan kemudian terbit matahari, kemudian sholat zuha, dia akan mendapatkan pahala ka'ajri hajjatin wa umratin tamah. Coba. Jadi dapat pahala haji dan dapat pahala umrah setiap hari. Ya, jadi nggak perlu berangkat, tapi pahalanya dapat. Cuma godaannya habis sholat subuh luar biasa. Ya, godaannya kalau sudah pulang ya udah langsung angkat jangkar, sudah tidur. Pas jangkar. Ya, diangkat, berlayar langsung. Padahal kalau nunggu sampai 1 jam saja, nggak sampai 1 jam seperempat setengah zuha sholat hajjah wa umrah, haj dan umrah tamah. Mungkin sebagian baru dengar hadis ini, tapi kalau kita baca hadisnya sahih. Itu. Jadi banyak hadis-hadis yang semacam ini. Contoh kalau di Madinah, man tatahhara min baiti, bersuci dari rumahnya, kemudian berangkat ke Masjid Quba, salat 2 rakaat seperti pahala umrah. Kita tidak berada di kota Madinah dan kita tidak melaksanakan ibadah haji atau umrah, berada di Indonesia, dapat pahala. Rabbun Karim, Allah Maha Pemurah. Dan pernah saya jelaskan juga di sini, dan itu dijelaskan dalam beberapa riwayat, dalam beberapa hadis. Dan kalau kita baca silsilah hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Albani rahimahullah di jilid 2 halaman 608, kalau seseorang keluar dari rumahnya membantu orang miskin, ya mungkin hanya setengah jam, maka yang dia lakukan itu adalah lebih bagus daripada iktikaf di Masjid Rasul sebulan lamanya. Coba. Sehingga ada seorang wanita, ya mesti belasan tahun meninggal. Ayahnya mimpi. Dia katakan, wahai ayahanda, solehah ini wanita ini, aku mendapatkan seluruh yang dijanjikan oleh Allah, semuanya benar. 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat. Dia kasih contoh banyak. Kemudian si anak tadi mengatakan, kunna na'lamu wa la na'mal. Kita banyak mengetahui tapi tidak mengamalkannya. Nah, kitalah di dunia begini. Sebagian besar manusia itu banyak yang diketahui tapi tidak diamalkannya. Kemudian at-taqlil, ini kaitan juga kita harus persiapkan, jangan juga memperbanyak makanan. Ya, kalau kita lihat bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam iftar dengan 3 biji kurma, 3 buah kurma. Ya silahkan tambah 1 kurang 1, ya kalau ada 3 ya bagus, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah itu baru makan. Ya, bahkan itu menjadi satu kebiasaan kita setelah bulan suci Ramadan. Jangan makan buah sesudah makan buah itu sebelum makan. Itu contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Waqiah. Suratul Waqiah, surat ke-56 ayat 20 dan 21. Pertama disebutkan fakihah. Kemudian setelah ayat itu di ayat 21 disebutkan wa akli tayrin mimma yashtahun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Jadi sebelum makan makanan, buah-buahan dulu coba. Dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau terlalu banyak makan juga akhirnya malas. Ya, banyak makan terus banyak ngomong, terus banyak tidur dah.
Terus apa bedanya bulan suci Ramadan dengan tidak bulan suci Ramadan? Oleh itu kita lihat bagaimana salafus saleh, para generasi awal. Kita lihat bagaimana Ramadan syahrul Quran. Imam Syafi'i khatam 60 kali di bulan suci Ramadan. Jadi setiap hari 2 kali khatam. Imam Bukhari setiap hari 1 khatam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setiap hari khatam Quran. Al-Imam Az-Zuhri semua ditinggalkan. Pokoknya semua kepada Al-Quran. Sufyan As-Tsauri, semua amal semua mukbil, semua mengarah kepada Al-Quran. Ini imam-imam besar juga. Ya. Apalagi kita. Jadi persiapkan bagaimana syahrul Quran. Itu. Nah, kalau di bulan suci Ramadan kita tanya orang kapan? Nanti kapan? Asyrul Awakhir. Ini orang ini pikirannya memang bisnis saja. Asyrul Awakhir sambil Quran, sambil Lailatul Qadar dapat semuanya. Masuk Asyrul Awakhir kapan? Malam ganjil. Dia udah hitung semua. Jadi mau dapat Lailatul Qadar, terus Qurannya ininya. Akhirnya kapan Lailatul Qadar? Kalau kuat, pendapat yang terkuat tuh 27. Terus terkuat. Akhirnya 27 ketiduran dia, wassalam. Jadi dari awal Ramadan itu itulah yang penting itu tadi muhasabah. Tadi saya jelaskan, pertama salat, kedua adalah Al-Quran, kemudian tarawih, salatul qiyam dibuat, kemudian al-infaq, sedekah, apa yang dilakukan, kemudian kalau berjamaah di masjid, tulis berjamaah di masjid, kemudian istighfar, ya di situ dengan membaca salawat, membaca zikir-zikir yang sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti subhanallah wa bihamdi. Kalau membaca setiap hari 100 kali, walaupun dosanya seperti buih di lautan, terhapus semuanya. Baca itu 100. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ini enggak bisa putus. Jadi targetnya apa? Saya akan istighfar setiap hari, di hari pertama sampai ke 10 umpamanya, rata-rata 100 umpamanya. Ya, jadi tadi subhanallah wa bihamdi 100, subhanallah alhamdulillah, istighfar. Ditulis sudah. Ketika target tadi orang tua melihat, dievaluasi. Kalau anak pun mau lihat, punya ayah saya mau lihat, kasihkan. Jangan pinter begitu, nggak kasih contoh si bapak. Anak diperiksa semuanya. Si anak nggak lihat bapaknya baca tilawatul Quran. Kok ayah nggak baca? Ya dalam hati dalam hati bagaimana? Harus jelas. Semuanya itu membaca mushaf. Jadi salafus saleh itu menyebutkan mushafnya. Ya silakan setelah itu mau hafalan mau ini, tapi ada mushaf yang dibaca. Jangan pakai handphone dah. Ya, cari mushaf baca. Jadi jangan terus handphone aja kerjanya. Handphone masuk keluar kamar mandi apa. Sudah baca di mushaf.